Baik, berdoa selesai. Baik, selanjutnya yaitu laporan panitia kepada Bapak Tian, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga nikmat kita dapat menghadiri acara FGD ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahyan, Ketua Umum Arkindo. Yang saya hormati Bapak Rahmat Effendi selaku narasumber. Yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu dalam acara hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini dalam rangka kegiatan FGD DPP Arkindo, kita selaku panitia menyelenggarakan acara pada hari ini yang akan mengusung dengan tema yaitu pekerjaan paving block yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam FGD ini sekitar kurang lebih 29 peserta. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kegiatan akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tian. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bunyikan, Mas. Baik, terima kasih pada MC. Yang saya hormati narasumber kita Pak Rahmat, yang saya hormati perwakilan Provinsi Arkindo seluruh Indonesia, yang saya hormati anggota Badan Usaha Arkindo seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, juga turunannya, dan anggaran dasar dan rumah tangga Arkindo, maka DPP Arkindo wajib mengadakan pembinaan anggota. Dalam hal ini kita mengadakan FGD. Adapun FGD ini berjudul pekerjaan paving block. Nah, kepada para peserta yang saya hormati, saya mohon dengan sangat kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini, kiranya dapat mengikuti sampai dengan akhir. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengikutinya, juga mendapatkan ilmu yang akan dipaparkan oleh narasumber nanti, berguna untuk kita di kemudian hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza.
Baik, Bapak Ibu, memasuki acara inti, yaitu selanjutnya pembahasan materi. Saya akan menyerahkan acara ini kepada Bapak Edo selaku moderator untuk memimpin acaranya. Silakan Bapak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah masih kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator. Ah, Sebelum acara sesi najab dilanjutkan, eh, kita mendengarkan dulu pemaparan dari narasumber kita. Silakan narasumber kita Pak Rahmat Effendi untuk memaparkan materinya supaya kita semua dapat menyimak dan nanti kita melakukan sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak Rahmat Effendi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya Ketua Umum DPP Arkindo, Bapak Reja Sahyan, beserta jajaran pengurus pusat, serta pengurus provinsi dan kabupaten yang hadir pada hari ini, pada acara ini. Yang saya hormati anggota badan usaha yang tergabung di organisasi Arkindo ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Effendi. Kemudian saya adalah ASI sebagai asesor kompetensi konstruksi. Dan izinkan pada hari ini saya akan memaparkan terkait dengan materi fokus grup meeting pada hari ini, yaitu pekerjaan paving block yang kita laksanakan pada hari ini Jumat 12 Januari tahun 2024. Baik, mohon dibantu untuk host terkait dengan materi. Ya Pak. Halaman selanjutnya, Ibu. Baik, Pak. Sebentar, Pak, ada kendala teknik. Oh, ya. Baik. Saya mulai dengan satu pertanyaan, apakah itu paving block? Inti pengertian, jenis, dan manfaatnya. Paving block adalah bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air, serta bisa dicetak dengan berbagai bentuk, sehingga memiliki pilihan bentuk yang beragam. Paving block merupakan salah satu jenis material untuk pembangunan jalan atau areal parkir, taman, dan sebagainya yang semakin populer di Indonesia. Paving block memiliki banyak keuntungan dibandingkan material lain seperti aspal atau beton cor, sehingga semakin banyak orang yang memilih menggunakan paving block untuk membangun jalan atau area parkir. Lalu kemudian saya coba tampilkan jenis-jenis paving block. Paving block tipe bata, paving block tipe cacing, paving block tipe trihex, paving block tipe hexagon segi 6, dan grass block. Next, Bu. Keuntungan dan manfaat paving block: tahan lama dan mudah dalam perawatan. Paving block memiliki daya tahan yang tinggi dan mudah dalam perawatan. Paving block dapat bertahan hingga puluhan tahun dengan perawatan yang baik tentunya. Selain itu, paving block juga mudah dibersihkan
dan dirawat dengan menggunakan air dan sabun. Kemudian tidak mudah rusak, paving block tahan terhadap perubahan cuaca seperti hujan dan sinar matahari yang dapat membuat bahan konstruksi lain mudah rusak dan retak. Paving block juga tahan terhadap beban berat seperti mobil ataupun truk. Lalu kemudian meningkatkan keselamatan, paving block memberikan permukaan jalan yang stabil dan tidak licin, sehingga dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, paving block juga dapat dipasang dengan variasi pola tertentu untuk memperhatikan tanda peringatan atau jalan pedestrian, sehingga memperkuat keselamatan lalu lintas. Lalu selanjutnya, estetis dan memperindah tampilan area. Paving block memiliki berbagai macam bentuk dan pola, sehingga dapat dipasang dengan variasi pola tertentu untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik dan estetis. Paving block juga dapat membantu memperindah tampilan area seperti area publik, taman kota, lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian ramah lingkungan, paving block terbuat dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan tidak menghasilkan gas beracun, sehingga ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah hemat biaya. Paving block memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan bahan konstruksi lain seperti aspal atau beton. Namun, paving block memiliki umur pakai yang lebih lama dan memerlukan biaya perawatan yang lebih rendah, sehingga menjadi pilihan yang lebih ekonomis dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, ketentuan dan cara pemasangan paving block. Sebelum paving block dipasang, pastikan struktur dari lahan yang hendak dipaving dalam keadaan benar-benar padat. Apabila belum padat, dapat dipadatkan dengan menggunakan mesin roller atau walles atau stamper kuda. Hal ini agar lahan yang telah dipasang paving block tidak amblas. Perlu dicatat bahwa aplikasi paving block pada jalan kendaraan, pemadatannya dan tes tanahnya kurang lebih sama dengan pembuatan jalan dari aspal maupun dari beton. Sebelum pekerjaan pemasangan paving block dimulai, harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Lapisan subgrade. Subgrade atau lapisan tanah paling dasar harus diratakan terlebih dahulu, sehingga mempunyai profil dengan kemiringan sama dengan yang diperlukan untuk kemiringan drainase atau water runoff. Belum, Bu? Ya. Lalu kemudian kemiringannya, water runoff-nya minimal 1,5%. Dan dipadatkan sebelum pekerjaan subbase dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Artinya sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Ini sangat penting untuk kekuatan landasan area paving block nantinya. Selanjutnya, Bu. Lapisan subbase. Pekerjaan lapisan subbase harus disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Profil lapisan permukaan dari subbase juga harus mempunyai minimal kemiringan 2% dari arah melintang ke kiri dan ke kanan. Belum, Bu. 2% melintang ke kiri dan ke kanan. Kemiringan ini sangat penting untuk jangka panjang kestabilan paving. Lalu kemudian kansin beton atau penguat tepi. Kansin beton atau penguat tepi atau cap harus sudah dipasang sebelum pemasangan paving block. Hal ini harus dilakukan untuk menahan paving pada tiap sisi agar paving tidak bergeser, sehingga paving akan lebih rapi pada hasil akhirnya. Drainase.
Seperti halnya kansin, drainase, atau saluran air, ini juga harus sudah dipasang sebelum pemasangan paving dilakukan. Hal ini sangat wajib dilakukan untuk efisiensi waktu atau kecepatan pekerjaan. Drainase yang dikerjakan setelah paving terpasang akan sangat mengganggu pekerjaan pemasangan paving itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah pekerjaan paving block. Pastikan permukaan lahan yang akan di-paving dalam keadaan rata atau sudah level sesuai dengan rencana. Pasang kansin beton sebagai pengunci paving block agar paving block yang sudah terpasang tidak bergeser. Gelar abu batu atau pasir mengikuti kemiringan yang telah ditentukan, kemudian diratakan dengan menggunakan jidar kayu. Lakukan pemasangan paving block dengan cara maju ke depan. Sementara pekerja pemasangan paving block berada di atas paving yang telah terpasang. Untuk tepian lahan atau sudut-sudut yang belum terpasang paving block, las-lasan, potong paving block dengan menggunakan alat pemotong paving block atau paving block cutter. Setelah lahan 100% sudah terpasang paving block, selanjutnya dilakukan pengisian antar nut paving block tersebut, pengisian joint filter dengan menggunakan abu batu atau pasir. Bersihkan area lahan yang telah terpasang paving block dari sisa-sisa abu batu. Pekerjaan pemasangan paving block selesai. Selanjutnya, klasifikasi paving block berdasarkan SNI 030691 tahun 1996. Klasifikasi paving block dibedakan menurut kelas penggunaannya sebagai berikut. Paving block mutu A digunakan untuk jalan, paving block mutu B digunakan untuk perataan parkir, paving block mutu C digunakan untuk pejalan kaki, paving block mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lainnya. Tabel klasifikasi mutu paving block menunjukkan bahwa mutu A, B, C, D, kuat tekan, rata-rata dan minimal, kausan, rata-rata dan maksimal, penyerapan air, rata-rata maksimal. Selanjutnya, Bu. Contoh-contoh jalan paving block seperti yang terlihat di layar. Ini sebelah kiri sebelum dipasang paving block, kansinnya telah terpasang, dan tentunya dengan perkuatan agar tidak terjadi pergeseran. Lalu kemudian yang tengah, paving block yang telah terpasang dan belum dibersihkan. Kemudian yang sebelah kanan, paving block yang telah terpasang dan sudah bersih, siap untuk digunakan. Selanjutnya, Bu. Contoh pemasangan paving block yang benar, ini rapat, nutnya memang rapat, lalu kemudian nutnya diisi dengan pasir, dan tidak ada seperti rongga-rongga yang seperti gambar di sebelah kanan. Ini salah, ini akan menimbulkan kerusakan yang cepat. Next. Ini pola daripada pemasangan paving block. Disarankan dalam pemilihan pola pemasangan paving agar memilih pola yang paling mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Dan jika sudah memilih pola tertentu, terutama pola tulang ikan, maka harus sudah memperhitungkan kebutuhan jenis bahan pengunci bagian tepi. Yang harus diperhatikan saat pemasangan paving block. Pemasangan paving block, meski proses pemasangan cukup sederhana, penting untuk dipikirkan bagaimana cara melakukannya dengan benar, sehingga Anda bisa mendapatkan perkerasan paving block yang stabil, kuat, dan tahan lama, serta akan bertahan selama bertahun-tahun. Pun jika Anda memakai jasa pemasang paving block, Anda harus cermat dan awasi pemasangannya. Gambar di bawah adalah pola pemasangan dan seberapa jauh
aplikasinya, pola susun bata, penguncian paling rendah, interlockingnya maksudnya, lalu kemudian pola anyam tikar, penguncian sedang, pola tulang ikan 90 derajat, penguncian paling baik. Pola tulang ikan 45 derajat juga penguncian yang paling baik. Ini adalah gambar pola melintang pekerjaan paving block. Lapisan fondasi bawah atau subbase, lalu kemudian di atas subbase ada lapisan base, kemudian di atasnya ada sand bedding atau pasir alas, lalu kemudian paving block. Dan yang besar, sebentar Bu. Nah, ini adalah kanstin. Kanstin ini dipasang terlebih dahulu sebelum paving dipasang. Itu juga harus ada beton penyokongnya agar mendapatkan kekuatan yang diperlukan. Selanjutnya, Bu. Next. Konstruksi pemasangan paving block. Komponennya adalah kanstin, paving block, sand bedding, joint filler. Lalu kemudian tahap pemasangan paving block, pemasangan kansin, penggelaran pasir untuk sand bedding, pemasangan dan pemotongan paving block, pemasangan joint filter, dan pemadatan. Selanjutnya. Kanstin, fungsi kansin adalah sebagai penahan gaya geser yang terjadi akibat kendaraan yang melintas di atas paving block. Maka dari itu penting untuk diketahui pemasangan yang tepat karena ini sangat menentukan kuat atau tidaknya konstruksi paving block. Pasir alas atau sand bedding, fungsi dari pasir alas adalah sebagai lantai kerja dari paving block dan juga untuk membantu interlocking serta memudahkan pelaksanaan, khususnya pemasangan paving block. Di beberapa kasus ada permintaan lain pasir alas biasanya digantikan dengan material abu batu. Kemudian joint filter atau pasir pengisi atau nut. Fungsi joint filler ialah untuk membuat kekedapan air pada joint di antara paving block dan menghindari terjadinya benturan yang mengakibatkan patah atau pecah atau terkikisnya paving block. Kemudian teknik pemasangan paving block. Pertama-tama pemasangan kanstin. Dalam pemasangan paving block, hal yang pertama dilakukan adalah pemasangan kanstin. Kansin yang kuat tak lepas dari peranan backup konkrit atau beton penyokong. Yang tadi digambar ada di bagian belakang kanstin. Seperti namanya, fungsi dari beton itu adalah untuk menyokong kanstin penahan gaya yang ditimbulkan oleh kendaraan yang melintas. Apabila tidak sesuai instruksi anjuran, kansin tidak akan mampu menahan beban kendaraan atau objek yang melintas. Sehingga paving blocknya pun lambat laun akan ikut terburai. Kemudian kedua, pembentangan pasir atau abu batu. Ada dua cara dalam melakukan tahapan ini. Cara pertama adalah pre-compacted. Pasir digelar, kemudian dipadatkan dengan stamper plat. Setelah distemper, kemudian dilakukan teknik penjidaran. Dengan cara ini, hasil jidar akan lebih mendekati ketebalan yang diinginkan dengan kondisi yang sudah padat. Yang kedua adalah uncompacted. Pasir dibentangkan atau digelar, kemudian langsung dijidar tanpa dipadatkan terlebih dahulu. Hasil jidaran masih belum padat dan akan dipadatkan bersamaan dengan pemadatan paving. Untuk mendapatkan ketebalan hasil akhir perlu dilakukan trial and error agar mendapatkan acuan berapa angka kepadatan setelah distemper. Kemudian kelebihan dan kekurangan pembentangan sand bedding antara pre-compacted dan uncompacted. Kelebihan pre-compacted setelah pasir dipadatkan kemudian dijidar akan didapatkan angka yang optimal terhadap ketebalan dari sand bedding. Tapi ada kekurangannya, yaitu pelaksanaan penjidaran lebih berat. Perlu lebih dari satu orang untuk pelaksanaannya.
dan dianggap kurang ekonomis karena memerlukan alat kompaktor yang lebih lama. Lalu kemudian kelebihan uncompacted, pelaksanaan penjedaran lebih ringan sebab dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Bagi pelaksana atau kontraktor, cara ini dianggap lebih ekonomis karena menghemat sewa alat pemadat. Kekurangan uncompacted, pada saat pembenangan pasir harus diperhitungkan penurunan yang dilakukan untuk pemadanan demi menentukan ketepatan tingkat ketebalan sand bedding. Dan ini memerlukan trial and error untuk menentukannya dan memastikannya. Nah, ini adalah gambar pre-compacted, ya, lalu kemudian uncompacted. Nah, ini penjidaran secara sederhana. Selanjutnya, nah ini pemasangan paving block. Pertama, tempel antara sisi paving block satu dengan yang lainnya, barulah letakkan paving block tersebut secara tegak lurus, sehingga tidak ada ruang di antara paving block yang terpasang. Contoh pemasangannya atau gambar cara paving block yang benar dapat dilihat. Kemudian cara pemasangan paving block yang salah atau yang kurang tepat. Peletakan paving block yang dilakukan masih ada jarak atau ruang dengan paving block lainnya. Apabila hal ini dilakukan sand bedding, akan mengisi ruang antara paving block sehingga kekuatan konstruksi menjadi tidak sekuat yang semestinya. Baik, demikian pekerjaan pemasangan paving block yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, serta mungkin saya kembalikan ke host untuk acara tanya jawab atau diskusi, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Effendi sebagai narasumber pada hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab dengan narasumber oleh anggota atau peserta FGD ini. Sebelum saya mulai sesi tanya jawab, saya berikan waktu kepada para anggota atau peserta FGD ini untuk bertanya dalam waktu 5 menit. Sulawesi Barat, Pak. Sulawesi Oh, Barat. sebentar, Bos, sebentar, Bos. Ya, mungkin yang pertama ini saya langsung tunjuk untuk ke Sulawesi Barat, ya, untuk Pak perwakilan dari Sulawesi Barat. Silakan, Pak. Apa yang mau ditanyakan tentang materi kita mengenai paving block? Oh ya, izin Pak. Sulawesi Barat, atas nama Subhanalia, Arkindo Sulawesi Barat. Siapa? Kepada narasumber, terima kasih. Pertanyaan saya, umur paving block diperkirakan serta sistem perawatannya, Pak. Bagaimana sistem perawatan paving block agar awet dan utuh sampai mempunyai umur ekonomi yang panjang. Mungkin itu, Pak. Makasih banyak dari Sulawesi Barat. Ya, terima kasih Pak Subhanalia dari Sulawesi Barat. Mungkin langsung saya kasihkan ke Pak narasumber, ya, untuk menjawab, Pak, untuk mengenai sistem perawatan paving block itu berapa lama. Silakan, Pak. Saya kembalikan ke Pak narasumber, Pak Rahmat Effendi. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Subhan atas pertanyaannya yang mungkin juga akan kita diskusikan sama-sama, Pak, karena sifatnya ini kan diskusi dan barangkali nanti penjelasannya ada kekurangan, mohon dibantu untuk melengkapi, karena memang
selain dipaparkan juga kita diskusikan Pak, mengikuti perkembangan waktu. Baik, Pak Subhan, terima kasih. Umur piping block itu tergantung daripada cara perawatannya, dan di sini memang ditanyakan bagaimana cara perawatan piping block agar awet dan tahan lama. Ada cara perawatan secara reguler, Pak Subhan. Yang pertama, untuk menjaga tekstur dan kondisi piping block diperlukan perawatan yang rutin, ya. Lalu kemudian biasanya juga piping block itu cara perawatannya dengan cara disapu menggunakan sapu lidi untuk menyingkirkan daun, ranting pohon, atau sampah lainnya agar tidak terjadi penumpukan kotoran dan debu. Lalu kemudian ada juga dengan cara menggunakan sikat berbulu kaku dan menggosokkannya dengan air yang sudah dicampur oleh deterjen untuk membuat permukaan bersih dari kotoran. Kemudian apabila ada rumput yang tumbuh, rumput liar maksud saya, jangan dibiarkan, kemudian dicabut Pak. Dicabut rumput tersebut. Lalu kemudian jangan sampai ada nut atau sela-sela yang kosong Pak yang menimbulkan pergeseran. Itu perawatan secara reguler. Kemudian ada juga Pak perawatan secara khusus. Paving block itu harus dibersihkan dari rumput, lumut, minyak, dan goresan ban, sehingga paving tetap terawat, dan tak lupa juga tetap harus diperhatikan tingkat presisinya Pak, agar tidak ada rongga-rongga yang timbul sehingga mempengaruhi kekuatan paving itu sendiri. Begitu Pak Subhan penjelasan saya. Iya, makasih Pak narasumber. Salam hormat dari Sulawesi Barat Pak. Ya, Tanya Pak. Moderator. Sebentar Pak, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Subhan Mulia dari Sulawesi Barat yang telah bertanya mengenai sistem perawatan pabrik blok dan berapa umur pabrik itu. Selanjutnya yang bertanya Pak, dari mana Pak? Sebutkan Pak. Saprudin Pak. Oh Pak Saprudin dari PT Lentana. Siap Pak Saprudin. Kameranya Pak boleh dinyalakan. Oke. Terima kasih Pak moderator. Narasumber, saya mau nanya, itu kan tekanan itu tadi yang A itu 440 Pak ya, 40 itu dalam kondisi pasir dengan semen. Nah, Bapak tadi berbicara masalah daur ulang Pak ya, pengertian daur ulang itu apa Pak? Apakah limbah yang bisa dibikin paving block atau komblok? Masalah gini Pak, sekarang kan banyak batu bara itu Pak, limbah batu bara. Nah, pendapat Bapak bisa nggak dibikin paving block itu Pak dengan tekanan yang 40 itu? Pertama Pak. Terus yang kedua saya menanya ini Pak, masalah perataan. Perataan itu kan fungsinya itu kan hanya rata, dasarnya rata Pak ya, harus rata. Terus kalau seandainya tidak dikasih alas pasir, kira-kira dampaknya apa Pak? Sampai gitu Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Saprudin untuk pertanyaannya. Saya berikan langsung ke narasumber untuk menjawab. Silakan Pak Rahmat Effendi.
untuk menjawab pertanyaan Pak Syafruddin. Terima kasih Pak eh, atas pertanyaannya Pak Syafruddin. Terkait dengan tekanan beton 440 dan kaitannya kepada bahan baku, seperti yang saya sampaikan bahwa bahan baku daripada paving block adalah semen dan pasir plus air, Pak. Jadi sejauh ini kami belum mendapatkan satu bahan yang terbuat dari batu bara atau daur ulang yang bisa dijadikan paving block. Namun hemat kami batu bara kemungkinan outputnya adalah harga lebih mahal, Pak. Enggak, limbahnya macam itu Pak, limbah sisa Limbahnya. berbakar batu bara Pak. Ya. Limbahnya Kan juga dibuang, itu kan dibuang Pak. ya, artinya memang belum kita dapatkan formula paving terbuat daripada batu bara, belum. Ya, saya belum pernah menemukan, Pak. Barangkali mungkin kalau memang Bapak sudah ada menemukan, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut dan kita bisa sebagai temuan yang mungkin juga pemutakhiran daripada bahan baku. Kemudian terkait dengan perataan atau dasar yang tidak ditaburi pasir, apa dampaknya? Yang pertama adalah ketika kita akan mendapatkan satu permukaan yang rata, itu memang salah satunya harus dialas oleh pasir karena pasir memiliki fleksibilitas terkait dengan pemasangan paving block. Dan memang sudah menjadi SOP atau sudah dilakukan bahwa dalam fungsi apapun paving block, baik untuk jalan, untuk taman, untuk jalan setapak, itu memang diperlukan alas sebelum ditebar paving block pasir, Pak. Jadi kalau di jalan ada subgrade, subbase, base, lalu pasir, lalu paving block, dan seterusnya. Itu sudah standarnya, Pak, seperti itu, dan tidak dibenarkan untuk memasang paving block langsung di atas tanah karena memang strukturnya demikian, Pak. Struktur daripada konstruksi pemasangan paving block itu sendiri. Saya kira itu Pak Syafruddin yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Sementara waktu Pak. Terima kasih Pak Syafruddin. Ya, terima kasih Pak Syafruddin yang berikan pertanyaan. Untuk sebelum saya lanjutkan acara, saya beritahukan untuk para peserta jangan lupa untuk absen ya, yang ada di link chat. Silakan diisi daftar hadirnya atau absen. Pangeran absen, caranya gimana absen? Absennya ada di link chat Pak, silakan diisi absennya. Selanjutnya saya kasih waktu untuk para peserta FGD untuk bertanya kepada narasumber kita mengenai tentang pekerjaan paving block. Silakan untuk bertanya. Iping dari Jateng. Halo. Pertanyaan. Halo. Ya, Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Tengah kayaknya. Jawa Tengah ya. Oh iya, siap. Silakan Pak. Waktu kita kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk bertanya. Matur nuwun. Pak Rahmat Effendi, mohon maaf Pak.
Ada pertanyaan sedikit, Pak. Mengenai dasar dari tanah, Pak, pekerjaan tanah yang jika pekerjaan jalan kan paving kadang untuk jalan ya, Pak. Ada juga kan pengaspalan. Itu kadang kita menemui kendala untuk landasan dari jalan itu sendiri. Itu bisa dikategorikan sama enggak, Pak, untuk penguatan di landasan bawah tanah itu untuk pengerasannya? Bisa dikategorikan sama atau tidak untuk jalan paving dan jalan untuk pengaspalan? Kurang lebihnya gitu, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin dari Jawa Tengah. Mungkin langsung ke Pak Rahmat untuk menjawab pertanyaannya. Bapak yang dari Jateng, mohon izin Pak dengan Bapak siapa Pak tadi? Ahmad Binangun, Pak. Dari Pak? Ahmad Binangun. Pak Ahmad ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya agar dasar tanah pada pekerjaan jalan atau pengaspalan ya dapat kategorikan sama dengan pekerjaan paving block. Seperti yang saya sampaikan pada saat pemaparan sebelumnya bahwa fungsi paving block itu juga digunakan sebagai konstruksi. Jadi memang SOP adalah konstruksi jalan, Pak. Jadi apabila konstruksinya dilakukan pemadatan grade terlebih dahulu seperti halnya pemadatan jalan, Pak. Kemudian tentu dengan tes yang sudah sesuai atau mengacu kepada juga pekerjaan jalan. Lalu kita grade, subbase, lalu fondasinya daripada paving dalam kendaraan, yang base dan ada akhir permukaannya. Nah ini perbedaannya, finishingnya atau konstruksinya menggunakan aspal, yang menggunakan beton cor, dan kita menggunakan paving block. Nah, memang materi kita hari ini adalah paving block. Jadi kurang lebihnya dengan pengerjaan gitu. Jadi memang hanya metodenya sama dengan kemudahan-kemudahannya saja. Kalau paving block kita beli jadi, ya tapi kalau kita bangunan, kalau beton precast kan mungkin lebih mudah. Saluran, kalau saluran yang sudah jadi itu lebih mudah dipasang gitu Pak. Kalau kita jalan kan kita memerlukan alat mekanis lagi. Kalau kita aspal harus ada alat mekanis yang terkait dengan aspal. Kalau kita ngecor, kita mesti Pak Rahmat, ada gangguan Pak. Ada trouble Pak di suara Bapak, jadi kurang jelas. Oke Pak, bisa dilanjut. Nah itu Pak, jadi saya langsung izin, itu kategorinya dikatakan sama persis Pak, hanya tingkat finishingnya saja Pak. Jadi seperti tingkat daripada tes kepadatan tanahnya, lalu kemudian tes CBR-nya terkait dengan subgrade, base-nya itu sama Pak. Apabila paving block ini digunakan di jalan raya atau jalan mobil dan kendaraan lainnya Pak. Demikian Pak Ahmad. Ini, Pak, ada tambahan lagi, Pak.
mohon maaf Pak. Ya. Pada saat pemasangan paving itu saya ada beberapa perlakuan yang saya terapkan di lapangan. Kadang begini Pak, Ya. untuk dasar paving itu kadang ada yang menerapkan menggunakan pasir, tapi pasir yang kasar ya, yang tidak terlalu kasar lah, sedang. Tapi ada juga yang mengarahkan untuk menggunakan pasir ladon. Pasir ladon itu yang seperti pasir-pasir yang campur dengan apa ya namanya ya, pasir lumpur ya Pak ya, pasir tanah lah ya. Oh ya. Ya, karena pertimbangannya adalah pada saat pemasangan paving ketika menggunakan ladon itu lebih bisa mengunci paving yang di atasnya. Nanti baru setelah pasir kasarnya itu untuk pengunci di setiap di sela-sela paving itu secara itunya gimana Pak? Betul apa tidak Pak? Itu saya sempat memang kadang dengan orang-orang dinas itu agak tarik ulur untuk penerapannya. Tapi saya pernah melakukannya itu memang sampai sekarang pekerjaan yang sudah saya kerjakan itu di beberapa tempat masih bagus, dalam artian itu juga mengunci paving itu biar tidak gerak-gerak, jadi meminimalisir ketika dilindas kendaraan itu mengurangi pecah-pecah gitu dengan standarisasi paving yang memang kurang bagus lah ya. Itu seperti apa, gimana Pak? Menurut Bapak, Pak? Kadang ya. itu tarik ulurnya dengan dinas, itu orang-orang teknis dari dinas. Baik Pak, tentu ketika kita berbicara spesifikasi atau aturannya Pak ya, yang berlaku, ya memang apabila kita mendapatkan pekerjaan dari pemerintahan itu kan kita sudah mengikuti rencana keuangan, kemudian gambar pelaksanaan, kemudian spesifikasi dan lain sebagainya yang mengikat dalam kontrak Pak. Namun kata saya OP pemasangan pasir yang digunakan untuk paving ataupun untuk pasir untuk jalan itu kan bercampur dengan tanah Pak, karena secara teorinya tanah itu bukan merupakan tinggi kepadatannya itu tidak dengan tingkat kepadatan atau abu batu Pak. Biasanya spek itu menyebutkan apakah tidak sudah ada e-katalog terkait pembelian pasir yang sesuai dengan spesifikasi atau belum. Tapi kalau itu harus kita saring pasirnya. Kalau abu batu mungkin tidak, dan tidak disarankan untuk menggunakan pasir yang kasar. Filter atau saringan tertentu tergantung daripada kualitasnya. Gitu. Kalau kita menggunakan pasir kasar, katakan kita gunakan untuk pasir pengisi atau filler, itu kan nanti akan terjadi rongga Pak, akan terjadi rongga. Nah, di situ kan juga berpengaruh pada kekuatan daripada konstruksi itu sendiri. Padahal ketentuannya adalah yang tadi diterangkan, pemasangan paving block harus presisi, kemudian presisi, terkunci, kilat-kilatannya juga mesti terkunci, dan dihindari adanya rongga-rongga yang memang akan menimbulkan kerusakan. Meminimalisir rongga
NAT ya Pak ya. Siap. Iya, Siap, filler siap. Pak. Pasir pengisi Pak. Siap. Iya Pak. Makasih Pak informasinya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Binangun dari Jawa Tengah. Iya, Pertanyaannya, betul. saya ingatkan sekali lagi buat peserta untuk mengisi daftar hadirnya ya. Selanjutnya, untuk para peserta silakan yang ingin bertanya lagi mengenai materi kita pada hari ini, pengerjaan paving block. Ini Pak Ahmad Binangun, ini teman lama saya. Halo Mas. Siap. Ya, silakan buat peserta. Masih ada waktu untuk bertanya. Untuk Mas Didi, mungkin ada pertanyaan Mas. Mumpung masih ada waktunya, silakan. Sambil menunggu teman yang lain untuk menjawab pertanyaan, saya ingatkan sekali lagi untuk absen di link yang sudah ada di kolom chat pada Zoom ini. Jika memang sudah tidak ada dari peserta untuk bertanya ke narasumber kita hari ini, mungkin acara sesi tanya jawab saya sudahi. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Rahmat Effendi, yang telah memberikan pengetahuan mengenai pekerjaan paving block ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua para peserta yang ada di acara FGD pada hari ini. Semoga mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang amin serta pelajaran lebih baik pada hari ini. Akhir kata dari saya, secara selanjutnya saya kembalikan ke terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Untuk semua sehat selalu. Sukses Pak. Baik, terima kasih Mas Edo selaku moderator. terima Dan kasih terima Mas kasih Edo, Pak Rahmat. teman narasumber, terima kasih narasumber. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Selanjutnya yaitu penutupan. Amar, Ya ini Pak, kita break makan sore dulu, makan sore. boleh Pak. Kalau Ya, di sini baik. sih udah lagi makan roti bilang. Ini udah disiapin roti. Sarapan sore. Makan roti yang kemarin, Ji. Roti yang kemarin lo beli, Ji. Iya ini. Beli lagi tadi. Iya. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf saya lanjut kembali. Mengingatkan kepada seluruh peserta, silakan mengisi absen. Bagi yang belum absen, silakan. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan akan dipimpin oleh Pak Reja. Waktu dan ruang kami persilahkan. Ya, Belum dibuka. baik, terima kasih kepada Ambar, MC, moderator kita, Pak Ido. Juga terima kasih kepada para peserta dan narasumber, Pak Rahmat yang saya hormati,
Terima kasih Pak, terima kasih kembali. Jadi mudah-mudahan dengan paparan tadi Pak Rahmat kita dapat menyerap ilmu beliau untuk dipraktekkan nanti pada saat kita butuh pemasangan on block. Hanya itu saya ingin menyampaikan lagi bahwasannya kegiatan ini masih ada lagi di tanggal 16 dan seterusnya. Ya. Jadi tetap nanti jangan bosan-bosan, saya undang perwakilan anggota kita Arkindo seluruh Indonesia, jangan sampai enggak ikut gitu loh. Ya. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah, maka acara ini saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Amin ya Rabbil Alamin. Mungkin ada sepatah dua kata buat Pak Ketum untuk menyapa orang provinsi. Ya, ini masih banyak yang belum muncul nih teman-teman dari perwakilan kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih ada di hari ini jangan lupa teman-teman ikut Subhan, Mas Didi, siapa lagi nih? Banyaklah provinsi ada Ahmad Yani ya. Ini teman-teman yang betul-betul meluangkan waktunya. DKI, Jawa Barat, Jatim, Jawa Tengah, Sulbar, sama Kalsel. Mudah-mudahan nanti Jambi, Sumsel, Aceh, kemarin Aceh ikut. Ya. Aceh ikut deh, waduh, maaf. Oke, hanya itu aja. Saya sekali lagi terima kasih kepada provinsi yang masih terus mensupport kita, DPP Arkindo. Sekali lagi terima kasih atas supportnya. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin